Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua, sahabat Koridor.tv dan geraharjurnalis.id dimanapun Anda berada yang sempat menyaksikan program Ngopi Sore bareng jurnalis pada kesempatan kali ini yang melalui live maupun Zoom ya. Sore hari ini kita mengundang tamu istimewa ya. Ini saya bilang sih udah sangat legend ini. Jadi kalau bicara agent properti, kalau tidak menyebut nama yang satu ini kayaknya kurang-kurang lengkap nih. Kemarin beliau baru saja menerima penghargaan ya, salah satu agent properti yang sudah cukup kenyang nih makan asam garam. Saya pertama kali ketika masuk ke media properti, saya kenalnya ya beliau ini. Ini beliau pernah merasakan bagaimana booming properti, kemudian turun naik properti, bahkan pada saat penjualan properti harus antri beli properti. Ini Pak Tirta dengan benderanya dulu, mungkin nanti kita coba tanya lebih jauh dan dengar cerita beliau ya. Beliau Pak Tirta Setiawan. Pak Tirta Setiawan ini guru properti, praktisi pemasar properti, penulis buku motivasi, sales miskin, sales kaya. Nah ini nanti kita perlu tanya juga nih, seperti apa nih untuk bisa menjadi sales properti yang sukses dan kaya. Selamat sore Pak Tirta. Selamat sore, Bang Indra. Salam properti. Thank Ya, you atas undangannya buat Koridor TV dan Ngopi Sore bareng jurnalis itu. iya. Wah, makin sehat Pak Tirta. Salam Mudah-mudahan sehat, sukses terus. ya. Sehat, damai, sejahtera. Itu yang paling utama. Bukan hanya sehat, tapi Iya, harus damai dan sejahtera. iya. Kalau damai pasti properti sehat juga ya. Iya, Kita jualan enak. ya. Kantongnya pasti sejahtera, Pak. Iya, iya. Kalau rusuh gitu kan ya gimana kita mau tenang Iya, cari betul. rezeki Pak Tirta ya. Ya, Pak Tirta, ya. eh, kita sengaja mengundang Pak Tirta sore hari ini ya. Bukannya tanpa alasan ya. Kalau bicara agent properti, menurut saya Pak Tirta salah satu ikonnya nih. Ya, saya Thank you. baru masuk ke media properti tahun 93-94. Taunya ya Pak Tirta nih. Kalau nggak salah dulu namanya PPC ya, kalau nggak salah dulu Pak Tirta Ya, ya. BBC, betul. Ya, iya, Plus ini Point sampai Club hari itu ini namanya. sebetulnya. Iya, iya. Ya, Pak Tirta kalau nggak salah ada berapa 3 partner dulu ya. ya. Pokoknya di mana ada properti baru, di mana ada Ada properti BBC pasti. jualan, pasti ada PPC. Ya, Pak Tirta, itu masa-masa kita pas tuh, Pak. nostalgia dikit Pak. Saya kalau di Ya. film nih Pak Tirta nih kayak warkop nih, ya kalau di Hmm. film. Jadi kalau diceritain film, cerita warkop masih tetap menarik. Bisa dicerita nggak Pak Tirta? Gimana cerita dulu properti itu bisa booming sampai antri orang beli properti itu? Ada apa? Apakah memang karena kebutuhannya dulu tinggi atau memang belum ada properti yang dipasarkan waktu itu Pak? Jadi kalau dilihat satu Bang Indra, sebenarnya Pak Tirta. selamat sore pada sobat properti semuanya. Jadi pada tahun 90-an itu memang orang kesadaran untuk beli properti itu baru mulai bangkit. Yaitu kalau di landed diawali oleh grupnya Lipo. Jadi waktu itu Lipo punya Wah, beberapa klub agent, klub member. Kemudian satu sisi lagi kalau di dalam hal apartemen waktu itu kalau nggak salah grupnya Bakri gitu yang bikin satu hal properti jadi apa booming. Jadi orang pada saat itu kan mereka banyak hal yang tanpa disadarin, kesadarannya belum ada, tapi di dua grup ini membuat satu penjualan yang sangat fenomenal, di mana sistem penjualannya, karena waktu itu kan belum ada agent, bahkan kayak saya dulu kantor agent saya sebetulnya PPC itu gabungan saya dengan beberapa partner saya, gitu. Saya dulu punya merek adalah Home 21 Etika atau Etika Realty, gitu loh. Nah, Etika disitulah Realty kita betul. lihat peranan agent itu waktu itu belum sebanyak kayak sekarang.
Yang ada developer ini membuat namanya member. Nah, karena tenaga pemasaran ini banyak, mereka punya 500 sampai 1000 agent, 1000 member, ini yang menyebabkan properti langsung berkembang kayak nggak bisa dihambat lagi, Bang Indra. Itu langsung semua kan masarin, nawarin. Bahkan orang perbankan pun waktu itu dari salah satu bank, itu juga menawarkan properti. Jadi semua orang ditawarin properti. Ini loh satu investasi baru. Itu yang disambut oleh masyarakat dan pasar. Mengakibatkan orang mulai sadar, oh kalau gue mau investasi, di samping saham, di samping emas, di samping investasi yang lain, ya itu adalah properti. Disitulah itu properti sangat berkembang, sangat cepat, dan masyarakat menyambut sangat antusias. Kurang lebih itu sih, Pak, yang Bang Indra yang membuat jadi orang akhirnya, oh ya, gue ternyata beli properti menguntungkan gitu loh. Gue beli properti untuk kebutuhan gue juga gitu. Itu yang ada terjadi sih, Bang Indra. Jadi waktu itu memang kebutuhannya sudah mulai besar. Ya. Iya. Dan keinginan untuk investasi di properti juga mulai muncul waktu itu ya. Ya, kesadarannya udah mulai gitu loh. Walaupun waktu itu masih ditunjang dengan kondisi bunga belum rendah. Karena kalau Bang Indra ingat tahun 93 itu bunga masih rata-rata sekitar angka 20 gitu loh. 20% gitu loh. Tapi orang sudah mulai tertarik dengan properti gitu loh. Iya, waktu itu bunga masih sangat rendah ya. Bukan sangat rendah, sangat tinggi, Mas. 20-an kan. 20% dulu. Tahun 93 itu bunga pinjaman untuk KPR itu 20%. Kalau sekarang kan enak. 3%, 4%, 5%, 6%. Bahkan beberapa bank kasih cuma 3% kan. Iya kan. Bahkan bank pemerintah pun sekarang saya dengar BTN bisa memberikan suku bunga yang cukup menarik gitu. Waktu itu booming properti buat agent properti benar-benar surga waktu itu, Pak ya. Surga komisi waktu itu ya. Surga, tapi belum banyak kantor agent, Pak, Bang Indra. Pada saat itu kantor agent hampir katakan bisa dihitung ya 50 aja mungkin terbatas gitu loh. Bahkan di daerah pun contoh di Surabaya, di Bandung, di itu kantor agent hampir katakan belum ada gitu loh. Jadi kesadaran masyarakat untuk tahu kantor agent aja belum ada, apalagi mau kesadaran untuk menggunakan agent. Waktu itu tahun 92 tanggal 17 November Arebi kita dirikan, itu sebetulnya juga salah satu cikal bakal agent berkembang. Kenapa Arebi didirikan juga, Bang Indra? Karena waktu itu kita punya putra-putra terbaik yang memasukin dunia real estate dunia. Pertama adalah Pak Ferry Sonovil, yaitu dia ketua FIAPSI pertama, putra Indonesia menjadi ketua FIAPSI, pas itu Federasi Real Estate Dunia, itu adalah Pak Ferry Sonovil. Setelah itu disusul oleh Pak Ciputra. Dan sekarang disusul lagi yang ketiga adalah Pak Budiarsa. Nah, pada saat di FIAPSI, kalau kita pelajari, FIAPSI itu adalah organisasi real estate dunia, di mana komponen-komponennya itu mereka bergabung. Di sana ada developer, di sana ada penilai, di sana ada konsultan, di sana ada broker, dan lain-lain yang berkaitan dengan properti. Sedangkan di Indonesia waktu itu belum ada asosiasinya broker gitu loh. Nah, inilah yang membuat akhirnya mereka membentuk Arebi, dan inilah yang menjadi cikal bakal akhirnya dunia broker tanpa sadar berkembang. Nah, ini menjadi tonggak Pak Tirta, awal untuk industri saya balik ini. sedikit ke belakang. Ya. Saya sedikit ke belakang, Pak Tirta. Kenapa profesi agent properti ini bisa muncul, Pak? Kenapa diperlukan waktu itu? Karena sebetulnya dari satu sisi, Bang Indra, dari zaman Baula pun broker properti diperlukan nggak? Kalau you lihat histori itu orang kan mau cari rumah harus cari apa? Kan dulu sebetulnya tanpa sadar mungkin jumlah penduduk masih dikit, omongan doang. Tapi begitu daerah itu berkembang, mereka butuh nggak? Contoh nih, kita dari lahir, kita butuh properti nggak? Contoh kita melahirkan di rumah sakit atau di rumah bersalin. Begitu kita pulang rumah, kita harus
ada rumah. Kita mau sekolah butuh properti, kita mau kerja butuh properti, mau usaha butuh properti. Tanpa disadarin, industri ini otomatis akan berkembang dengan sendirinya dan itu akan menjadi yang nggak bisa dihindarin gitu loh. Karena kenapa? Apalagi dengan sekarang kecanggihan teknologi, justru profesi ini makin dibutuhkan. Karena kenapa? Sekarang kalau negara ini maju, pasti banyak nggak yang mau beli rumah? Pasti banyak nggak yang mau bikin pabrik? Pasti banyak nggak yang mau bikin ruko? Pasti banyak nggak yang mau bikin hotel? Pasti banyak nggak yang mau bikin mall? Pasti akan timbul lah. Kemudian industri pariwisatanya pun juga kalau satu negara maju, pasti pariwisatanya juga berkembang juga. Industri ekonominya juga berkembang. Kalau industri ekonominya berkembang, pasti profesi ini dibutuhkan. Jadi dari zaman baula sampai sekarang, tetap istilahnya broker properti bukan yang sangat, memang dibutuhkan. Itu salah satunya, Bang. Ya. Jadi kalau bicara sejarah, kapan profesi agen properti ini mulai muncul, Pak Tirta? Saya sendiri nggak pernah tahu sampai mulai kapan, tapi kalau saya dengar dari beberapa cerita-cerita, memang dari zaman dahulu orang udah, kalau butuh rumah nih, pasti ada perantaranya gitu. Hanya dulu kan disebutnya agak kasar, calo. Bahkan kalau kita ngikutin katanya, makelar itu dari bahasa Belanda katanya. Udah itu saya juga kaget, Pak Indra, waktu Arebi saya sempat kaget. Oh ternyata udah ada asosiasinya, yaitu Asosiasi Makelar Indonesia, AMI katanya. Di mana? Itu adanya di Bandung gitu. Itu tahun 67 atau berapa udah berdirikan. Bayang no. Bisa-bisa kita belum lahir broker udah ada di Indonesia juga gitu. Dan saya kaget juga namanya Asosiasi Makelar gitu. Jangan-jangan begitu kehidupan ini mulai ada, profesi makelar sudah ada dong, Pak Tirta. Betul. Oke, Pak Tirta, ini menarik nih. Karena Pak Tirta hidup di, saya bilang di 3 zaman nih ya, tiga dekade ya. Mungkin di awal industri properti mulai muncul, kemudian booming, terus kondisi sekarang gitu kan. Apa yang Pak Tirta lihat nih dari 3 dekade ini, Pak? Dari pertama, terus sempat booming, terus sampai kondisi yang terjadi yang sekarang di industri agen itu properti seperti ini. satu sih. Jadi kalau saya belajar juga, waktu saya tahun 90 itu saya kayak belajar, saya masih jadi anak balita. Tapi 2000 saya udah mulai jadi anak sekolah. Begitu tahun 2010, ya kan, saya udah jadi istilahnya pengusaha gitu loh. Karena tanpa disadarin, justru orang kan banyak berpikir. Pada saat tahun 93, itu sebenarnya Pak Bang Indra waktu kita baru kenal, itu kan saya lagi masalah Sumarlin, uang ketat, ingat nggak? Iya kan? Itu industri properti susah, tapi yuk jangan salah. 93 uang susah, 94 properti booming loh. Lipo sukses, Alam Sutra sukses, Gading Serpong sukses. Betul nggak? Coba yuk bayangin. Padahal katanya uang ketat, tapi ternyata apa? Sukses. Walaupun kita dihantam lagi nih selesai itu. 98 kita langsung ngedrop. Karena kenapa? Ada kerusuhan Mei atau reformasi. Tapi jangan salah. Tahun 2002 saya waktu itu dipakai oleh Pak Triatma Agung Podomoro. Saya mimpin jualan apartemen. Yang sampai ngantri-ngantri edan itu. Iya kan? 3 tower saya jual di Menara Mediterania Gading waktu itu. Dengan 3 tower langsung habis. Saya pakai NUP itu karena NUP saya yang nemuin, Pak Bang Indra. Gitu loh. Jadi NUP ini Pak saya bikin penemunya nih. Iya. Iya, tahun 94 saya bikin waktu Alam Sutra. NUP-nya 10% daripada harga dan nggak bisa itu, kalau nggak pilih hangus. 10% loh Bang Indra. Waktu saya sama Bang Indra juga, namanya Indra Antono, itu saya bikinin NUP dengan 3 pilihan apartemen. Itu kita gila, 1.800 cuma 3 hari selesai. Habis. Nah, coba. Padahal waktu itu 98 kita kerusuhan. Orang 2002, orang Indonesia belum biasa untuk beli apartemen. Ya kan? Kesadaran itu waktu itu booming tuh ya. Iya, jadi waktu itu saya sama Pak Tri cuma ditanya, Pak Tirta, kalau lihat peluang properti gimana? Karena Pak Tri itu waktu itu
Dia bilang sama saya, kalau saya mau jadi raja properti nggak mungkin, karena raja properti Indonesia pasti orang legend dengan Pak Ciputra kan. Mm-mm. Tapi kalau saya mau apartemen gimana Tirta? Oh, Bapak pasti bisa jadi Mm. king apartemen. Karena dia berpikir sederhana. Iya. Penduduk Indonesia 200 jutaan. Yang punya Mm-mm. apartemen berapa banyak? Sebaliknya penduduk Mm-mm. Singapura waktu itu pamer 5-6 juta. Apartemennya berjuta-juta. Masa kita Mm. di Jakarta nggak bisa itu? Saya langsung inspirasi Mm-mm. dia, langsung saya bikin panas juga. Pak, kalau gitu bisa. Mm. Karena kenapa? Orang kita pasti butuh. Yang penting harga Bapak sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jangan Bapak pasang harga kayak Mm. mahal di Singapura. Akhirnya kita buat. Mm-mm. Ternyata apa? Mm-mm. Sukses. Nah, ini yang Mm. kadang-kadang kita sebagai pemasar properti, termasuk teman-teman yang mau jadi agent properti, dia harus bisa menciptakan pasar dan membangun pasar. Pesan saya cuma itu, Pak, Bang Indra. Karena kalau you jadi agent properti nggak bisa menciptakan pasar dan membangun pasar, udah jangan jadi agent properti, jadi calo aja gitu. Pak Tirta, Nah, saya balik ya, ke belakang dikit. Itu yang cerdas menurut saya ya. Apa yang mendasari munculnya ide untuk bikin NUP, Pak? Ini menarik nih. Saya baru tahu kalau Pak Tirta penemu NUP nih. jadi NUP itu sebenarnya sederhana, Pak. Jadi waktu itu saya masarin Alam Sutra, itu agent-agent kan apa member-member banyak. Agent saya waktu itu PPC itu kan di atas 500 orang, ribuan kita punya agent. Lah waktu itu mereka merasa Alam Sutra pada saat memasarkan itu, karena Alam Sutra kan punya hak untuk eksklusif juga. Karyawan dia didahulukan nggak, Mas? Pasti didahulukan dong. Ya fair dong, saya bilang. Nah waktu itu ada beberapa member yang mereka bilang, oh nggak fair. Gitu loh. Jadi pada saat itu kita berpikir, oke, kalau you mau itu serius, justru kita balik, Mas. Kalau you mau serius, you harus ikut nomor prioritas saya. Beli. Akhirnya mereka, ya udah, saya mau beli nomor prioritas ini gitu loh. Nomor prioritasnya berapa? Jadi waktu harga rumahnya 49 juta, kita minta store dia 5 juta, 10% nih, Mas. Dan itu mendadak, nggak taunya saya kasih nomor itu dan tidak bisa balik. Kalau sekarang NUP kan bisa balik. Itu nggak bisa balik. Nilainya 10% daripada nilai propertinya yang paling murah waktu itu. Jadi kita tekankan, you beli ini, kalau seandainya you pilihannya, seandainya saya mau beli yang 49 juta, ternyata habis nih, Mas. Ya kan? Saya mau beli yang apa? 70 juta. Ternyata 70 juta juga habis. Saya harus beli yang berapa? 100 juta. Kalau enggak, apa? NUP-nya hilang, Mas. Dan dulu namanya bukan NUP, saya sebutnya dulu nomor prioritas. Saya nggak tahu akhirnya berkembang, akhirnya waktu saya sama Indra Antono, namanya jadi NUP. Nomor urut, sebetulnya nomor urut bukan pemasaran, sebenarnya nomor urut prioritas. Oh, nomor urut prioritas. Iya, karena itu untuk prioritas, Mas, untuk orang yang mau untuk serius beli properti. Jadi strategi saya sederhana, orang banyak yang komplain, saya justru terbalik. Karena barang saya bagus kok, Alam Sutra barang saya keren. Klaster pertama kali, bahkan di Alam Sutra saya ciptakan satu, Mas. Hanya utara dan selatan rumahnya ada. Selatan, barat sama timur tuh limited sekali. Kita bikin itu, yang akhirnya sekarang developer banyak ikutin juga untuk hanya bikin utara sama selatan. Nah, di Alam Sutra pun di tahap 2 saya bikin lagi yang namanya apa? Tidak ada angka 13, nggak ada angka 4, Mas. Itu saya bikin di Ruko Sutra Niaga 1, tahun 95. Itu nggak ada angka 13, nggak ada angka apa? 4. Jadi habis 3 langsung 5. Dari 12 langsung 15. Dari 23 langsung 25. Dari 33 langsung 35. Dari 39, Mas. Pak, ya? Sampai 51. Sampai 50. Pengaruh. Karena orang setiap beli kadang apa? Waduh, angkanya 4. Kan ada sebagian orang yang percaya bahwa 4 itu mati. 13 sial. Walaupun saya kadang jual sama orang teman-teman Medan, angka 13 dicari, Mas. Nah, kita kan sebagai pemasar, sebagai agent kan harus mikirin mana yang saya harus mengurangin daripada orang yang untuk beli angka yang tidak disukain. Mendingan saya buang kan. Termasuk kenapa saya jualan tidak ada barat timur ya. Walaupun ada sebagian, kita kecil sekali, hanya berapa persen. Karena orang kalau begitu rumahnya nggak ada barat, Mas, mereka nggak mau beli. Katanya apa? Panas. Nah, kita sebagai agent properti salah satu saya meminimalis hal-hal yang menjadi hambatan
penjualan. Oh. Gitu. Ya, dari mana teman-teman agent seperti Pak Tirta bisa membaca perubahan pasar seperti itu sampai matahari pun dipikirkan, Pak? Karena saya tipenya mau turun, Mas. Dari dulu saya kalau jualan itu sampai hari ini pun beberapa, saya thank you nih, beberapa guru besar masih pakai saya, ya kan? Saya makasih banyak gitu loh ya. Jadi masih mempercayakan kepada saya. Karena kita jadi agent itu satu, Mas. Kita bukan cuma jadi tukang calonnya, gitu. Tukang penjualannya, sellingnya gitu loh. Kita ini jadi agent harus bisa memberikan solusinya. Karena kalau jualnya selling semua orang bisa, Mas. Betul nggak, Mas Indra? Mau siapapun bisa gitu loh. Tapi kalau kita memberikan satu solusi, baik untuk pembeli atau penjual, itulah gunanya agent. Jadi developer pun pakai Anda, pengembang pakai Anda, itu ada manfaatnya, ada value-nya. Tapi kalau Anda nggak bisa dapat value-nya, buat apa pakai agent? Apalagi bayar komisi gitu loh. Bayar Tirta nggak murah, Mas. Gitu loh, istilahnya gitu loh. Iya kan? Jadi kita harus punya value. Kalau you punya value kan sama aja, Mas. Sampai ke dokter. Kalau dokternya bagus, you tanya nggak tarifnya berapa? Nggak lagi, nggak nanya. Nggak lagi ya. Saya pernah anak saya patah, Mas. Patah tangannya. Dokter baru 100.000 spesialis. Saya tahu-tahu pas bayar saya kaget. Berapa dok? Berapa bayarnya? 500.000, Mas. 5 kali daripada tarifnya. Saya bayar nggak? Saya bayar. Kenapa? Value-nya saya dapat. Ya kan? Ketemu dia aja susah. Tangan anak saya jadi bagus. Nggak cacat istilahnya. Kan jangan sampai kita teman-teman sahabat di developer pakai kita nggak taunya apa. Jadi rugi kan? Atau salah apa? Ini gitu loh. Jadi itulah yang saya bilang, teman-teman kalau mau sukses, turun, lihat pasar. Jangan jadi agent itu cuma apa? Mau komisinya tok gitu loh. Jadi harus bisa juga mencari solusi dari ketidakpastian pasar ya. Betul, ya. Oke, Pak Tirta, ini saya balik lagi ke zamannya antri-antrian beli apartemen ini. Kebetulan saya juga sempat jualan dan saya beli mobil pertama saya tuh justru dari komisi jualan apartemen itu, Pak Tirta. Keren. Masih mungkin nggak, Pak, itu terjadi, Pak, ke depan? Masih. Kita antri di apartemen gitu, masyarakat? Masih. Cuma apartemen sekarang mungkin masih butuh waktu. Karena sekarang ini kan satu terjadi perubahan, Bang Indra. Yang kita pelajarin satu, tanpa sadarin kita ini sekarang kan kenapa apartemen agak terlalu tertahan. Tapi jangan salah, apartemen di lokasi-lokasi prime sekarang mulai hot lagi. Walaupun belum segencar kayak dulu. Gitu loh. Jangan salah loh. Yang beberapa lokasi yang bagus. Karena kenapa? Kayak kemarin saya ke daerah Kuningan. Ya kan? Itu sewanya bagus banget. Banyak ekspatriat asing dari kedutaan, embassy itu pada cari gitu loh. Tapi sampai barangnya nggak ada. Iya, udah naik gitu loh. Ini yang kadang-kadang fungsinya broker untuk menyampaikan ke konsumennya. Ya kan? Bahwa ini loh pergerakan apartemen ini ternyata udah mulai bangkit gitu loh. Jangan kita jadi broker cuma apa? Oh, jatuh ya, harganya jelek ya. Kita cuma apa? Yes, tapi kita nggak pernah mau turun. Tapi begitu saya turun kemarin di daerah Kuningan, saya kaget. Bahkan beberapa teman broker, Pak Tirta, mau nggak? Ini mau disewa sama pamannya Embassy A. Bapak belinya 6M. Sewanya per bulan, pamannya nih Pak, Bang Indra. Oh, persewanya per bulan 50 juta. Setahun, 600 juta. Barangnya 6M. Mungkin saya nego sama developernya bisa dikasih 5M, Bang Indra. Tanpa sadar returnnya balik saya cuma berapa tahun? Nggak sampai 10 tahun loh. 9 tahun loh. Bagus nggak? Bagus banget. Daripada duit saya taruh deposito, mendingan saya beli apa? Properti kan? Nah, informasi ini yang sering tidak sampaikan. Jadi kalau Bang Indra tanya, kesempatan apartemen nanti booming lagi ada nggak? Ada. Loh, sekarang nggak usah repot-repot. Saya kemarin ke beberapa launching, ya kan, di Serpong ada launching, berapa developer, saya diundang kemarin. Kemudian kemarin di Bogor juga ada launching, sold out. Bahkan ada satu omset developer di Serpong, ya kan, sekali launching omsetnya 1,5 T. Coba gimana? Duit dari mana, Bang Indra? Itu ya?
Real. Penjualan real itu ya? Iya. Bahkan kemarin direkturnya ketemu saya, tambah dia klaim lagi. Pak Tirta itu 1,5 baru kemarin, sekarang udah mencapai 1,9 katanya. Sebentar lagi saya launching ruko, mungkin omset saya bisa 2. Target saya tahun ini 2,5 T. Loh, sampai saya bingung, duit dari mana ya? Nah ini, Bang Indra, kita harus bikin satu pasar yang optimis. Yang penting bukan pasar yang direkayasa. Gitu loh. Jadi peluangnya kalau Bang Indra tanya saya, besar sekali Bang. Masih ada. Tinggal kitanya ini, nggak semua daerah bisa dibikin apartemen, nggak semua daerah juga bisa dipasarkan untuk rumah. Sebalik lagi berkaitan dengan apa? Strateginya, harganya, pricing-nya itu, payment-nya, jenis barangnya. Saya nyebutnya berapa PPP yang harus dijalankan supaya bisa menimbulkan apa Mas? Crowd-nya timbul gitu loh. Oke, Pak Tirta, ini karena Pak Tirta udah kenyang banget nih makan asam garam di profesi agent properti ya. Apa tantangan terberat profesi agent sekarang ini, Pak Tirta? Satu, kalau saya lihat satu sih, ini yang teman-teman juga di asosiasi apapun yang di broker. Saya bilang sudah saatnya untuk kita meningkatkan daripada skill dan kemampuan kita. Karena persaingan kita ini kan semakin besar. Jadi skillnya harus mulai ditingkatkan. Yang kedua, saya bilang udah saatnya license ini harus jalan. Bukan license perusahaan tok. Tapi license daripada diri agent ini harus jalan. Karena kalau nggak jalan, kita tidak akan bisa, dalam arti persaingan-persaingan ini tidak akan menuju hal yang lebih baik. Jadi kalau ada agent yang melanggar, dia secara individunya, karena license-nya individu, dia kena sanksi. Itu saya bilang yang sudah mulai saatnya. Seperti yang dilakukan di Amerika, di Singapura, di Australia atau negara-negara ASEAN pun license individu yang jalan. Yang Pak Tirta maksud itu sertifikasi ya? Ya, sertifikasi. Sudah saatnya. Ya kan? Jadi sertifikasi, jadi orang yang mau memasarkan. Kenapa? Maksudnya gimana Bang Indra? Diwajibkan ke setiap agent. Loh, setiap pemerintah dari waktu saya mimpin Arebi, ini Bang Indra, saya perlu flashback sebentar ini. Jadi waktu saya mimpin Arebi 2 periode, dari tahun 2000 sampai 2009 atau 10, 9 kalau nggak salah. Saya kan jadi ketua umum Arebi. Pada saya menjabat, saya menelurkan SK33 tahun 2008. Di mana SK2 itu adalah syarat untuk kantor agent properti, di mana SIUP P4 nyebutnya seringnya, yaitu izin untuk usaha perusahaan perantara properti, ya perdagangan. Lah waktu itu sebetulnya SIUP-nya bukan perusahaan, Bang Indra. SIUP-nya itu dulu adalah pemasar properti. Oke, jadi bukan perusahaannya. Perusahaan. Jadi waktu itu SIUP-nya itu tulisannya, SK-nya itu tulisnya adalah pemasar. Bukan perusahaan perantara properti. Pemasar perantara properti. Nah, kalau pemasar properti waktu itu, maka teman-teman dire pun harus apa? Punya license. Karena bukan perantara, bukan pemasar perantara properti, tapi pemasar properti. Kalau pemasar properti berarti perantara pun masuk, Bang Indra. Paham ya? Marketing di developer pun harus apa? Masuk. Siapapun yang mau jadi jualan properti harus punya license. Tapi karena situasi dan kondisi pada saat itu belum memungkinkan. Waktu kita sosialisasikan, kita ada beberapa usulan masukan dari beberapa asosiasi yang berkaitan dengan properti. Mereka bilang, Pak Tirta, ini belum waktunya. Kalau dulu udah ada Zoom begini, Bang Indra, saya langsung berani. Karena kenapa? Agent yang di ini aja tinggal apa? Ikut Zoom aja, training sertifikasi, kemudian uji kompetensinya, selesai kan? Tapi kalau dulu kan nggak bisa, Bang Indra. Iya, betul. Kemudian teman-teman developer kan juga
Masa yang di daerah-daerah harus ini semuanya? Apalagi kantor agent belum banyak. Kita di Arabia aja DPP waktu itu DPD baru berapa? Jadi waktu itu nggak mungkin. Akhirnya kita bilang yang bisa kita lakukan adalah perusahaannya. Itulah Bang Indra. Jadi kalau ditanya sekarang harus gimana? Sekarang udah saatnya. Tetap CUP 4-nya harus jalan, tapi individunya mereka harus apa?